Chelsea menang atas Crystal Palace pada laga pekan ke-9 Premier League 2022-2023. Pada duel di Selhurst Park itu, Chelsea di bawah manajer Graham Potter bermain dengan formasi 4-2-2-2. Potter membuat sejumlah perubahan di Chelsea jika dibanding era Thomas Tuchel. Salah satu perubahan yang terlihat jelas adalah memainkan 4 bek, bukan 3 bek yang khas Tuchel. Di atas kertas, merujuk Hoscoret, Potter memakai formasi 4-2-2-2. Ini adalah formasi yang tidak lazim dipakai Chelsea. Potter memainkan Mount dan Sterling di belakang duet penyerang Havertz dan Aubameyang. Formasi ini masih belum berjalan sempurna. Namun, tidak bisa dibilang buruk juga. Chelsea jelas masih butuh adaptasi. Potter belum punya banyak waktu berkumpul dengan pemain utamanya karena banyak yang menjalankan tugas internasional. Ada fakta menarik dari kemenangan Chelsea atas Crystal Palace. 1. Momen untuk Kepa. Kepa Arrizabalaga mendapat momen yang bagus saat Chelsea menang lawan Palace. Sebab, semesta seolah berada di pihak Kepa untuk mendapat menit bermain. Manajer baru datang dan Edouard Mendy cedera. Kepa memang gagal nirbobol. Akan tetapi, gol yang terjadi bukan karena kesalahannya. Kepa secara umum tampil bagus. Kepa membuat 3 penyelamatan dari upaya pemain-pemain Palace untuk mencetak gol. Kepa, jika terus tampil apik, bukan tidak mungkin akan kembali jadi pilihan utama. Ini adalah momen yang tepat untuk kembali jadi kiper nomor 1 di Chelsea. 2. Pergantian pemain. Chelsea beruntun punya kedalaman skuad yang cukup bagus. Potter juga cerdik memanfaatkan situasi itu. Potter membuat pergantian pemain yang mampu mengubah situasi di atas lapangan. Masuknya Armando Broja membuat lini depan lebih bertenaga. Lalu, ada Gallagher yang memberi banyak opsi di depan. Pergerakan mereka cukup cair dan sulit ditebak. Gallagher kemudian mencetak gol yang memastikan Chelsea menang. Gol ini datang dari asis Christian Pulisic, pemain yang masuk pada menit ke-84 untuk menggantikan Mason Mount. 3. Crystal Palace dalam bahaya. Kekalahan dari Chelsea membuat Palace dalam situasi yang bahaya. Sebab, mereka tidak pernah menang pada 4 laga terakhir di Premier League. Pada periode itu, mereka hanya mendapat 2 poin. Kini, Palace makin dekat dengan zona degradasi. Mereka hanya unggul selisih gol dari Wolves yang berada di posisi ke-17, klub yang ada di zona degradasi. Musim panjang dan segalanya masih bisa terjadi. Patrick Vieira harus mencari solusi. Materi pemain Palace tidak terlalu buruk. Namun, mereka perlu meraih kemenangan demi berada di posisi lebih baik. 4. Thiago Silva beruntung. Ada momen kontroversial pada laga Palace vs Chelsea. Ada potensi handball dari Thiago Silva dan hukuman yang berat. Tangan bek asal Brasil itu mengenai bola ketika dalam proses terjatuh di lapangan. VAR jelas memperlihatkan Silva handball. Insiden terlihat jelas, bahkan Silva tampak sengaja menyentuh bola. Pemain-pemain Palace menuntut kartu merah, tapi wasit hanya memberikan kartu kuning. Wajar jika pemain Palace berang, keputusan wasit kontroversial. Andai Silva mendapatkan hukuman kartu merah setimpal, Palace mungkin tidak akan kebobolan. Taktik cerdas Todd Boehly, trio Real Madrid bakal digaet gratis ke Chelsea. Raksasa Liga Inggris Chelsea bakal memilih 1 dari 4 gelandang berstatus bebas transfer untuk menggantikan Jorginho dan N'Golo Kante. Dalam 12 bulan belakangan, 2 pemain Chelsea, Jorginho dan N'Golo Kante akan habis kontrak dan belum ada perpanjangan kontrak yang disepakati. Padahal, 2 pemain ini merupakan kepingan The Blues dalam memenangi gelar Liga Champions 2021 dari Manchester City. Dilaporkan bahwa pemilik Chelsea, Todd Boehly akan mempertahankan N'Golo Kante di skuad Chelsea,
tetapi ada diskusi lebih lanjut yang akan dilakukan untuk mencari pengganti Jorginho. Ada beberapa kandidat yang sudah masuk dalam rencana suksesi gelandang Chelsea yang belakangan malah menjadi titik lemah. Dilansir dari Football London, ada 3 pemain Real Madrid dan 1 gelandang muda Liga Inggris yang bisa didapat Chelsea dengan status bebas transfer di musim panas 2023 nanti. Marco Asensio. Agen Marco Asensio, Jorge Mendes sudah mencari pembeli yang pas untuk kliennya dengan mengunjungi London beberapa waktu lalu. Marco Asensio merupakan salah satu pemain Spanyol tersukses, sehingga Arsenal dan Chelsea akan jadi tempat yang pas untuk bintang Real Madrid itu. Luka Modric. Masa bermain Luka Modric bersama Real Madrid dalam 10 tahun belakangan segera usai jika sang pemain tak buru-buru menekan kontrak baru. Chelsea dikabarkan akan menjadi tempat Modric menimba pengalaman baru sebelum pensiun karena sudah berusia 37 tahun. Meskipun ex-timnas Kroasia ini belum berpikir pensiun, usianya ini akan jadi masalah bagi Modric, karena Chelsea memainkan gaya sepak bola berbeda. Graham Potter sebagai pelatih Chelsea memainkan gaya sepak bola progresif dan cepat, sehingga ini akan menjadi masalah bagi Luka Modric yang tampil elegan sebagai gelandang. Toni Kroos. Pasangan sehati Luka Modric dalam beberapa waktu belakangan, Toni Kroos juga bisa didapatkan Chelsea dengan status bebas transfer dari Real Madrid. Sudah lama di Spanyol, Toni Kroos sempat hampir merasakan Liga Inggris jika menerima tawaran Manchester United pada 2013 silam. Namun demikian, dengan usia yang baru mulai menua, Toni Kroos bisa sukses di Liga Inggris dan Chelsea bisa jadi tempat yang tepat untuknya.